September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. Jadi masalah untuk sing Gunung Slamet itu sebenarnya potensinya wakil sih, dari segi apa ya, segi untuk pariwisata ya bagus, dari segi religius juga bagus, dari banyak lah. Nah, dari situ kita pengennya ke Gunung Selamet, tujuannya kan apa? Membahas masalah untuk religius. Di situ juga ada pura ya toh. Ada pura, terus di sekitarnya juga ada masjid dan sebagainya. Tapi kalau untuk hal mistisnya itu wakeh Mas. Iya. Jadi menurut ceritanya sesepuh di situ ada peninggalan yang masih belum diketemukan. Nah, peninggalannya itu kayak senjata, kayak ya semacam perhiasan, juga ada emas-emasan lah. Itu peninggalan itu teko zaman kerajaan apa zaman Belanda, zaman penjajahan? Menurut ceritane dan apa ya, menurut itu dari sebelum zaman penjajahan dan awalnya mungkin ada kerajaan di sini, mungkin mulai dari kerajaan Belanda dan sebagainya. Jadi di situ ada yang banyak yang cerita. Nang ngono ada sebuah ini harta karun tapi masih belum ditemukan. Itu pun ada yang nyari gawe metal detektor. Dari segi mistis, dari ya seperti itulah, itu banyak tapi masih sulit diketahui. Tapi aslinya enak Mas. Ada buktinya wakeh wong-wong dari luar Banyuwangi, dari luar Banyuwangi, luar yes intinya luar Jawa Timur juga itu buru nanggone Gunung Slamet. Yang diburu itu apa? Yang diburu satu dinastinya apa? Dinasti. Lah, aku tanya, dinasti itu kok dinasti? Apakah itu peninggalannya orang Cina kok dinasti? Ya sebenarnya ke orang Cina juga bisa. Gimana ya Mas? Itu kayak peninggalan lah. Tapi aku dewe juga penasaran ngono lho, nanggone kok kata-kata dinasti otomatis
zaman kerajaan Cina atau Jepang dhisik mungkin pernah masuk nang daerah ini lewat laut ya kan, meninggalkan sesuatu di sini juga bisa. Jadi Lah jarene Mas ya. Teko cerita-cerita iku mau iki asal usule Gunung Serawat iki sejarah ya akeh ya. Banyak versi lah. Itu piye maksudnya? nah, kalau nanggepi masalah banyak versi berarti kan dari cerita. Nah, cerita itu jadi gini, dari mungkin Mbah A itu Sesepuh lah. ya sesepuhe daerah Gunung Serawat, banyak yang cerita, oh Mbah A itu ceritanya gini, itu awalnya pucuke Gunung Raung lah, karena kemarahan Anoman itu ditendang pucuke Gunung Raung lah, si pucuk itu tadi ditendang jatuh lah di daerah Kebon Dalem ini. Lah akhirnya dinamakan Gunung Serawat. Itu versi pertama. Lah untuk versi kedua itu ada yang bilang itu entah kepala naga atau buntutnya naga, tapi lek buntutnya naga kayaknya tidak mungkin, yang pasti kayaknya itu kepala naga. Terus ada lagi memang yang menyebutkan itu awalnya cuma dataran biasa lah, zaman dulu iku ono yes anggape kerajaan sing ada di Banyuwangi iku nimbun harta itu di situ, akhirnya lama-lama ditimbun dengan tanah. Jadi sampai tinggi jadilah gunung. Itu versi ketiga. Sebenarnya banyak lah, makanya aku pribadi pengen tahu apa sih sebenarnya yang bener ceritanya, asal muasalnya Gunung Serawat. Fakta yang benar lah. Nah, itu Fakta yang benar. apakah benar dari pucuke Gunung Raung atau memang itu kepala naga atau itu tadi awalnya ada harta atau pusaka yang ditimbun nang gunung, kita kan juga nggak tahu. Jadi apa ya, kita sebagai untuk cari tahu asal muasalnya Gunung Serawat. Nah, sing sampean weruhi Mas. Sing sampean weruhi peninggalan itu peninggalan di situ sing aku pernah tahu sendiri. nah, sing sampean weruhi lah. Ya, tahu sendiri itu ada gua memang. Gua itu di saat aku SD itu memang lubangnya agak gede. Gua Lah terakhir itu semakin mengecil lubangnya. Lah karena apa mengecilnya aku juga nggak ngerti, apakah di situ karena longsor atau debu tertiup masuk nang gone kono, kan bisa juga penimbunan. Nah terus ada juga namanya batu. Lah batu itu gede memang. Lah si batu itu kita totok itu dia iso mbalesi, bergema lah. bergema. Apakah di dalam batu itu tadi berongga atau gimana kan nggak tahu. Terus ada lagi waktu itu ya nggak sengaja sih ono wong nanem sawi
nanam sawi, otomatis sadurunge sawi ditanam kan dipaculi sik. Iya. Lah dipaculi sik nang kono ana wong nemokno keris ambek tombak. Lah kira-kira dari pinggiran iku nemokno keris dan tombak, otomatis di dalamnya gunung pasti kan juga banyak. Tapi mungkin ndak sembarang orang sih, hanya orang tertentu sing sangat ya beruntung lah memang diwehi ambek kan Sing kuwasa. iya. Lah jarene biyen iku tempat wisata. Mm-mm. Tapi kok terus mati wisatane iku piye? Nah jadi gini, awalnya dulu memang tempat wisata, bahkan nang lingkungan sekitar ono ya seseorang sing pengen melestarikan terus. Lah tapi di satu sisi ada yang kayak di tempat lain ono sing buka wisata baru, akhirnya masyarakat coba ke sana karena mungkin menurut orang tempat wisata baru itu lebih menarik gitu. Tapi kalau kita mau mempertahankan Gunung Serawat jadi tempat wisata, view-nya apik banget. Terus berarti matine tempat wisata di Gunung Serawat masalahnya cuma ada tempat wisata lain yang lebih menarik. iya, Bukan mati karena adanya hal-hal mistis atau gimana gitu Mas ya. hal-hal mistisnya enggak, masih tetap sekarang kayak ono orang datang dari Kediri. Lah dari Kediri datang, terus setelah itu Berarti lek gawe masuk ning Gunung Serawat iku ono piro dalan? lek untuk menuju Gunung Serawat itu wakil jalan. Dalane wae. Tinggal pada tujuannya ate nang puncak dewe apa nang gone tebing Apa atau mulai mlaku-mlaku pengen delok-delok kaya sing sampean critakno kene mau. lek untuk lihat view, Nah, jadi view pemandangannya lah. view-nya sing untuk ke laut atau delok gunung-gunung, sawah dan lain sebagainya iku nang gone puncak. Di puncak Jadi lewatnya sebelah timur, sebelah. lewat Watu Gajah. Ya cuma jalannya memang rada terjal sih. Dalane rada. Arek kok gawe delok-delok kaya peninggalan kono mau. Peninggalan mungkin apa ya bahasanya, mungkin kayak meditasi dulu atau ngono sih. Jadi lebih aku dewe kurang paham tentang hal yang menuju ke mistis loh ya. Lah nang kono kebanyakan orang bawa kembang apa ya, sedap malam. Iya, kembang sedap malam itu terus dan lain sebagainya lah, kayak lupa. Lalu itu dia mau mediasi atau mau gimana apa ate bertapa kan ndak ngerti. Cuma aku takok, lho Pak gamel nopo liyane pundi iki gawe nganu Mas, aku pengen tahu seluk beluke apa Gunung Serawat iki ngono. Lah bang tekan timur Teko
jadi aku tanya buat apa, intinya dia cari asal usule Gunung Serawat. Terus dia pengen ngerti apakah bener yang diomongkan warga sekitar, mbah-mbah dulu, jadi cerita turun temurun lah. Iya. Nah itu apa bener. Nah, terus aku sempat tanya nanggono, omongan Wak, jenengan sekalian kados keris atau apa? Oh ndak Mas, aku cuma golek apa ya, iki nganu tinggalane sapa nang kene. Terus apa yang ada di dalam Gunung Serawat, siapa saja yang ada di situ. Tapi lek ngomong nih masalah penjajahan Belanda loh ya, dulu Penjajahan Belanda. aku dulu Gunung Serawat itu apa ya, kebun kopi, perkebunan kopi. Jadi Dilihat dari sisi zaman Belanda, ya dari zaman Belanda, dulunya kebun kopi. kebun kopi. Terus sempet iku apa, polo pala itu sempet. Jadi ada kebun kopi, ada kebun pala waktu itu. Tapi pada zaman penjajahan Belanda itu arsipnya lek ndak salah masih ada. Aku juga pernah baca. Terus lek apa, rencana untuk pariwisata, rencana kan warga sekitar Gunung Serawat iki mau menghidupkan lagi Gunung Serawat jadi tempat wisata. Jadi yang dulunya sudah jadi tempat wisata, setiap minggu akeh wong munggah gunung, kayak ndelok pemandangan laut, pemandangan ini dan sebagainya. Lah sekarang masyarakat sekitar pengennya dibangun lagi, dihidupkan lagi pariwisata, Diperbaharui lagi. Entah kok konsepnya apa, aku juga belum tahu. Sebenarnya lek ngomongnya potensi Gunung Serawat sih banyak, dari segi apapun Gunung Serawat. Ya iku Mas. Aku iki arepe munggah merono, tapi wedi iku iki ya nawi jenenge wong mbok enek apese apa piye kan. Makane aku takut ning sampeyan dhisik. Nah, aku munggah merono sebenarnya cuma mencari keindahan itu Mas. Maksudnya golek-golek pemandangan. Nah, aku duwe kanca kayak YouTuber ya anak. YouTuber. Dia iki tukang channel iki nyusuri jejak-jejak misteri ngono iki. Nah, rencana aku ngejak sampean iku munggah ambek ngejak kancaku. Iya. Kemudian disampaikan oleh Bu Lydia. Ya Saat ini intinya gini ya, kita mau ke tempat yang baru, awak dhewe tetap harus salam lah intinya. Cara wong Islam kan assalamualaikum sik Iya. lah. Buka benet diterima untuk sing duwe omah. Iya. Yes, terus tetap apa ya, sopan santun, tetap toh kita gak ngusik hal yang tidak kelihatan toh. Iya. Awak dhewe pingine munggah iku cuma pengen apa ya, mempublikasikan lek iki lho sebenarnya Gunung Serawat iki potensinya besar kan, tapi ndak masalah sih
Jadi awak dhewe ndak usah takut ate merono, makanya kita mau ke sana yes iku mau tetep salam. Kita nggak perlu izin nang ngene cara kasare nang nggone polsek atau ngene desa, nggak usah, kita tetep naik. Terus ya awak dhewe izine ambek yang apa ya, yang tidak kasat mata nang ngono yes dengan cara apa ya, salam tak apa ya, monggo kapan ayo lek apa pengen munggah nang ngene puncak, tapi lek pengen munggah iku ojo langsung munggah jalan terus. Jadi kita jalan semuanya entuk 5 meter atau 10 meter kita berhenti nang kono, kita lek isa kayak apa ya, dokumentasi neng kono iki lho. Oke teman-teman, itu tadi sedikit wawancara dari narasumber kita, para pemuda lah, pemuda generasi penerusnya daerah Gunung Srawet. Salam saja buat channelnya Mas Andrian, channel Jejak Lepas. Terus kesini harus menyusuri Gunung Srawet